kepada kami Abdah an Ubaidullah, dari Ubaidullah, an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza awa ahadukum ila firashihi, jika salah seorang di antara kalian beranjak menuju tempat tidurnya, falyuhilla dakhilata izarihi, hendaklah ia masuk ke ujung kainnya. Masuk ke ujung kain artinya pakai sarung, ya. Tuh. Izar itu sarung. Maaf, maksudnya jangan tidur melalung begitu ya, kalau bahasa sederhananya. Tahu melalung, Pak? Ya. Mudo cari wong Jawa ya. Jadi tidur pakai sarung, pakai baju gitu. Jangan tidur ya sempak dong. Makanya di sini izar itu sarung ya. Nah, itu yang pertama Nabi suruh. Falyanfud biha firasyahu. Ya, lalu bersihkanlah alas tidurnya. Spraynya dibersihkan. Nah, makanya bapak tuh di rumah harus punya sapu lidi lah untuk bersihkan spray. Ya. Fa innahu la yadri ma khallafa fi firashihi, karena seorang itu tidak tahu apa yang ia tinggalkan di alas tidurnya ketika ia meninggalkannya. Itu ya. Atau bisa jadi di atas tempat tidur kita ada hewan-hewan kecil ya. Nah, semut, nggak bisa kita bersihkan dulu. Kemudian wal yattaji' ala syakatil aimani, ya, dan hendaklah dia berbaring pada sisi kanan tubuhnya. Nah, ini Masya Allah adab tidur dalam Islam ini luar biasa. Di berbaring pada sisi tubuh bagian kanan. Begini, ini bawah ya. Tuh. Wal yakul, dan ucapkanlah. Nah, ini doanya agak panjang, sedikit panjang. Bismika wada'tu janbi, dengan menyebut namamu ya, atau dengan namamu. Bi ismika, dengan namamu. Wada'tu janbi, kuletakkan sisi tubuhku. Fa inih tabasta nafsi farhamha, ya. Jika engkau menggenggam jiwaku, maka rahmatilah dia. Maksudnya menggenggam jiwa itu, orang tidur itu kan rohnya dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Kalau Allah mau dikembalikan lagi. Kalau Allah berkehendak tidak dikembalikan, meninggallah dia. Kira-kira seminggu yang lalu di tetangga saya, beda gang saja di Perumnas Menang Maning sana, ya, tidur siang dia orangnya, Pak Hidayat namanya. Alhamdulillah dia tadi sholat zuhur di musola, ya. Kemudian setelah itu dia istirahat tidur. Saat asar dibangunkan sama anak-anak. Bangun Pak, bangun. Dikira tidak mau bangun, dikira pulas tidurnya,
ya, ditinggal sholat sama anaknya. Balik lagi, ternyata masih tidur, dibangunkan, udah meninggal. Nah, jadi meninggal saat tidur. Dan banyak yang seperti itu, maka kita berdoa, fa inihtabasta nafsi, jika engkau menggenggam jiwaku, farhamha, maka rahmatilah untuknya. Ya, artinya kita ya diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah ketika kita meninggal dunia. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Wa in arsaltaha fazfazha biha tahfazu bihis salihin. Dan jika engkau membiarkan jiwaku, membiarkannya, artinya mengembalikan rohnya, fahfazha biha, maka jagalah dia, ya, bima tahfazu bihis salihin, seperti engkau menjaga orang-orang salih. Jadi maksudnya, kalau ruh kita dikembalikan oleh Allah, kita bangun, kita hidup kembali, maka semoga kita bersama orang-orang yang saleh, dijaga oleh Allah bersama orang-orang yang saleh. Atau Nabi berkata, ya, biha tahfazu ibadakas salihin. Ya, engkau juga mengembalikan, bila engkau mengembalikan ruhku, maka engkau akan menjaganya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya, tahfazu ibadakas salihin. Ya, engkau menjaganya kepada hamba-hambamu yang saleh. Ini menunjukkan bahwa ya, berkumpulnya kita dengan orang-orang salih, ya, itu adalah bagian dari kenikmatan Allah di dalam kelangsungan hidup kita. Nah, makanya di situ ada kata tahfazu, engkau menjaga. Pertemanan dengan orang saleh itu harus dijaga, harus dirawat begitu. Kalau kita lepas, nanti kita akan berkumpul bersama orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Di mana kita mencari orang saleh? Ya di masjidlah tempatnya. Di masjid tempatnya mencari orang-orang saleh. Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah itu di atas muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat berkumpulnya orang-orang salih. Nah, Masya Allah ya. Nah, pertemanan dengan orang-orang salih itu akan berlangsung di dunia dan terus terjaga sampai di akhirat nanti. Itulah pertemanan sejati, berteman dengan orang-orang salih. Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang menjelaskan tentang doa saat akan tidur. Mungkin Bapak baru kali ini mendengar doa ini ya. Ya. Yang kita sering tahu kan cuma bismika Allahumma ahya, bismika amut. Nah, ternyata ada doa yang macam begini. Nah, minimal kita tahu. Jangan tidak tahu sama sekali. Karena apa? Ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Doa-doa ini. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, 1211. Masih doa yang diucapkan Rasulullah ketika akan tidur. Ini sanadnya panjang. Haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, Abdullah ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ashad. Itu nama kunyah, nama alias, ya. Abu Sa'id berarti bapaknya Sa'id. Nama aslinya Abdullah bin Sa'id. Nama aslinya.
Qala, ia berkata, haddatsana Abdullah ibnu Sa'id ibnu Hazm Abu Bakar Al-Naqai. Qala, ia berkata, haddatsana Al-Ala ibnul Musayyab, telah menceritakan kepada kami Al-Ala bin Al-Musayyab, an abihi, dari bapaknya, yakni Sa'id Al-Musayyab. Ini seorang tabi'in, ya, imam Masjid Nabawi, ya, Sa'id Al-Musayyab. Anil Bara' ibn Azib qala, dari Bara' bin Azib, seorang sahabat radhiyallahu an, ia berkata, Bara' bin Azib, ya, sahabat Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala syakkihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beranjak menuju tempat tidurnya, beliau tidur pada sisi kanannya. Summa qala, lalu Nabi mengucapkan zikir. Nah, ini panjang doanya. Panjang doanya ini, ya. Summa qala, lalu Nabi berdoa, Allahumma wajjahtu wajhi ilaika, ya Allah, ku hadapkan wajahku kepadamu. InsyaAllah mau tidur itu kita menghadapkan wajah kepada Allah, bukan hanya solat saja, inni wajjahtu wajhiya lillazi, ya, tapi saat tidur itu kita juga menghadapkan wajah kita kepada Allah. Tidur itu kita menghadapkan, maka tidur itu ibadah. Wa aslamtu nafsi ilaika, dan aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Kalau udah tidur pasrah sudah, Pak, ya, InsyaAllah. Makanya saya punya teman juga di Perumnas Menang Maning, ya. Katanya sulit sekali dia tidur itu. Kenapa kamu sulit tidur? Saya bilang, takut mati katanya. Dia iri melihat saya, kan kadang-kadang touring sama saya kemana, keluar daerah. Oh, saya ngantuk, ya udah tidur. Dia iri katanya. Saya iri sama Pak Ustadz. Saya sulit sekali tidur. Kadang jam 2 baru bisa tidur katanya. Yang selalu dia takutkan itu apa? Tidur kebablasan mati, itu aja yang dia takutkan. Begitu, ya Allah. Dan memang ini, wa aslamtu nafsi ilaika, ku pasrahkan jiwaku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika, ku rebahkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa raghbatan ilaika, ya, rahbatan itu mengharap, wa raghbatan itu takut, ilaika kepadamu. Ini memang orientasi kita beramal itu dua, Pak. Ingat, Pak, kita ini beramal orientasinya itu dua, ya, tarhib wa targhib. Tarhib itu mengharap pahala di sisi Allah. Seperti Bapak tadi sholat maghrib. Kenapa Bapak sholat maghrib? Karena Bapak mengharap pahala sholat maghrib di sisi Allah. Dan Allah itu karunia-Nya besar. Falahu asyru amsaliha, baginya 10 kali lipat dari yang semisal. Ini khusus untuk umat Rasulullah kita ini. Kita sholat maghrib sama pahalanya 10 kali sholat maghrib. Kita ngaji begini, kitab hadis ini sama dengan taklim 10 kali kita pahalanya. Nah, wa targhib, dan kita itu melaksanakan sholat maghrib karena kita juga takut terhadap azab Allah kalau sampai kita meninggalkan sholat. Jadi kalau Bapak ditanya, kenapa kamu sholat maghrib? Saya mengharap pahala di sisi Allah.
Dan saya takut meninggalkan salat maghrib. Karena dosa orang yang meninggalkan salat adalah sangat besar. Ya. Fala tatruqanna as-salatal maktubata muta'ammidan, kata Nabi. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, bariat, aku berlepas diri. Aku enggak mau tahu, kata Nabi. Min hudzimmah, dia bisa masuk dalam kelompok kekafiran. Nah, coba lihat, sementara banyak ya saudara-saudara kita yang berKTP Islam ya, yang meninggalkan sholat itu masih banyak. Masih banyak. Kemarin teman saya juga cerita dia. Nah, ceritanya begini. Dia ke Cirebon naik bis. Naik bis dari Denpasar sampai Cirebon. Pas sholat subuh, waktunya sholat subuh itu loh, kok nggak berhenti apa sedikit supirnya di rest area. Padahal supirnya Islam. Penumpangnya mayoritas Islam. Penumpangnya. Kok nggak berhenti apa sebentar aja di rest area untuk sholat. Ya terpaksa dia sholat di bis. Karena supirnya nggak mau berhenti. Berhentinya hanya untuk makan saja. Coba. Berhentinya hanya untuk makan tok. Coba berhenti untuk sholat begitu. Ya. Terus kan Allah beri kita kemudahan. Maghrib, Isya di jamak, udah jalan. Subuh berhenti sebentar. Nah, ini berarti ya sudah menjadi kebiasaan meninggalkan sholat. Coba Bapak perhatikan seperti itu loh keadaan. Makanya sulit kita mencari pemimpin yang taat, itu sulit. Nah ini ikhwan, ya, jadi kita itu melakukan apapun amal ibadah, apapun amal yang kita lakukan, semua orientasinya itu dua. Tarhib wa targhib, mengharap pahala dan takut akan ancaman dosa. Puasa Ramadan sebentar lagi. Kenapa kamu puasa? Ya mengharap pahala di sisi Allah. Kalau saya enggak puasa, dosanya besar. Tuh. Begitu pula kita akan tidur rahbatan wa raghbatan ilaika. Kita mengharap pahala di sisi Allah dan kita takut akan dosa-dosa kita. Ilaika, kepadamu. Masya Allah, Bapak mau tidur tuh, Bapak berpikir, ya Allah kalau saya meninggal, kira-kira saya masuk surga apa masuk neraka? Apa dosa-dosa saya ini diampuni? Banyak kali dosa-dosa saya. Nah, itulah ada rasa takut. Orang beriman itu begitu. La manjan wa la malja'a minka illa ilaika. Manjan itu artinya la manjan, tidak ada tempat ya untuk menyelamatkan diri. Wala malja'a, dan tidak ada tempat berlindung minka, darimu, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Insyaallah ini doa Rasulullah loh Pak. Jadi Rasulullah itu menjelang tidur tuh beliau takut juga beliau, makanya sampai berdoa seperti ini. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, tidak ada tempat untuk berlindung dari azabmu. Padahal Rasulullah dijamin masuk surga. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah engkau turunkan.
Rasulullah beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, Mushaf ya, Ibrahim, ya. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, Rasulullah beriman kepada semua kitab-kitab. Wa nabiyikal ladzi arsalta, dan nabi-nabimu yang telah engkau utus. Makanya kita tidak boleh memilih-milih nabi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu kan, la nufarriqu baina ahadin min rusulin. Tidak boleh kita beda-bedakan. Nabi ini kita imani, yang nabi ini tidak kita imani. Yahudi kan begitu. Yahudi itu milih-milih dia nabinya. Ya, kalau cocok diambil, diikuti, kalau nggak cocok dibunuh. Itu. Ya. La nufarriqu baina ahadin. Tidak pernah kita membeda-bedakan seorang pun nabi. Ya. Semua kita imani. Masya Allah, ini Islam. Qala, kemudian Nabi berkata, kalau Bapak baca doa ini Pak, kata Nabi apa? Faman qalahunna fi lailatin summa mata. Barang siapa yang membacanya di waktu malam mau tidur, kemudian dia meninggal dunia, mata alal fitrati, maka dia meninggal di atas fitrah. Apa artinya? Meninggal di atas al-Islam. Kalau sudah meninggal di atas Islam, pasti sudah husnul khotimah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, salah satunya cara agar kita dijamin meninggal dalam keadaan Islam, fitrah, baca doa ini. Apa boleh ngerpek Pak Ustadz? Boleh. Baca doa ngerpek itu boleh. Ulangan baru nggak boleh ngerpek. Karena itu belajar curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Apa aja kalau udah curang pasti celaka. Tidak di dunia, di akhirat Allah akan menghajabnya. Jadi Bapak yang belum hafal silakan ngerpek, nggak apa-apa. Ya, saya aja nggak hafal doa ini kok, panjang ini. Tuh. Tapi kalau kita punya kitabnya kan enak, tinggal dibuka, baca, terus diamalkan. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Bismillah. Ya, Pak Lombok. Bukan ya? Kupang. Opang. Silakan, Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini loh mic-nya pakai. Kasih tar biar lebih ini. Cek. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan minggu lalu yang tentang mati suri,
kemudian hari ini dilanjutkan dengan mati beneran. Yang akan saya tanyakan begini, Ustaz. Di rumah sakit itu kan sering ada orang meninggal, kemudian mungkin enggak ada keluarganya atau ada keluarganya, kemudian di rumah sakit itu kan ada di ruang jenazah itu, di pemulasaran itu kan ada, kalau mau dirawat biayanya segini, kan itu ada tarifnya di situ, dari rumah sakit itu. Perawatan 6 bulan, kalau di sini harganya segitu. Kemudian kan dari pihak rumah sakit itu kan tidak punya orang. Nah, kemudian ditelepon sebagian yang di luar, jamaah yang di luar. Gimana kalau ini ada yang meninggal kemudian dimandikan? Nah, dengan nanti orang yang memandikan di situ, yang merawatnya itu kan ada kosnya di situ. Biaya. Ya, biayanya itu. Rumah sakit memberikan kepada yang melaksanakan itu. Kira-kira, atau bukan kira-kira lah, secara jelas saja biar tidak samar-samar gitu. Hukumnya gimana orang yang merawatnya ini, yang menerima ini, boleh enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga beberapa kali pernah dimintain tolong melalui Ustadz Toto Nugroho, ya, yang kebetulan istri beliau itu di situ di Rumah Sakit Sanglah, untuk merawat jenazah yang Mr. X, nggak beridentitas. Cuman kita tahu dia Muslim itu dari kemaluannya. Inilah fadilah keutamaan khitan, ya. Fadilah keutamaan khitan. Karena dia khitan, maka diyakini dia seorang muslim. Kebetulan laki-laki yang kita urus. Nah, maka sifatnya kita sebagai relawan yang nggak dibayar, relawan. Nah, bagaimana orang-orang yang menjadikan itu sebagai profesi? Apakah dibolehkan? Kalau sudah menyangkut boleh, itu kan kembali ke hukum fikih. Apakah dia halal atau haram hasil pekerjaannya, kan begitu? Maka jawabannya halal, ya. Halal, dia mendapatkan dunianya. Nah, tapi dia tidak mendapatkan fadilah akhiratnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghassala mayyitan musliman." Barang siapa yang memandikan jenazah muslim. Jadi lillah, karena Allah. Seperti apa yang kita lakukan fardu kifayah RWM ini di masjid-masjid, kan? Kita tidak pernah mengharap, ya, upah dari memandikan jenazah, karena ini sebagai kewajiban fardu kifayah. Nah, maka Rasulullah katakan, "Ghufira lahu arba'una marratan." Allah akan mengampuni dia, orang yang memandikan jenazah itu, sebanyak 40 kali ampunan. Berarti pahalanya dia dapatkan dan akan dia petik nanti di akhirat. Itu. Waman kafanahu, dan barang siapa yang mengkafaninya. Nah, ini kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin wa istibrakin. Allah akan memberikan dia pakaian pada hari kiamat, yaitu dari sundus, sutra halus, wa istibrak, sutra tebal. Inilah pahala yang akan dia dapatkan. Nah, begitu pula orang yang menggali kubur dan memasukkan jenazah ke dalamnya. Allah akan berikan dia manzilah, ya, tempat persinggahan di surga atau rumah di surga. Nah, itu. Kalau itu dia jadikan profesi pekerjaan, ya sudah, dia dapat gaji itu cukup sudah. Tapi di akhirat kanggoang sing ado apo gitu, ya.
Ini ya, makanya kita pun melaksanakan kifayah ini, targhib wa tarhibnya tadi main. Seperti kita menyolatkan jenazah, kita tahu pahalanya besar. Mengantar jenazah, kita tahu pahalanya besar. Ikut mengubur sampai selesai, Pak, tahu kita pahalanya 2 qirat. Maka kita bersemangat untuk mengerjakannya. Tuh. Kan kita nggak pernah dibayar sholat jenazah, masa dibayar? Ngantar ke kuburan nggak pernah kita dibayar, ikut-ikut aja kita. Menguburkan pun begitu. Nah, beda dengan tukang gali kubur, yang itu menjadi profesi dia. 1 lubang harganya sekian, ya sudah dia dapatkan itu, dunianya dia dapatkan. Nah, kalau di kampung saya menggali kubur tuh masih gotong royong, ya masih gotong royong. Tidak ada upah di situ. Tapi ingat Pak, upah itu berbeda dengan hadiah. Hadiah itu diberikan biasanya ya 1 secara sukarela, tidak ada poin-poin tertentu, 1 lubang sekian harganya, tidak ada. Ya, nanti setelah selesai dikubur, mungkin keluarganya ingin bersedekah kepada para penggali kubur, ya sudah dibagi kasih duit beberapa. Udah. Itu namanya hadiah. Terima saja, jangan tidak diterima. Jadi, insya Allah seperti itu. Ya Pak ya. Ya. Silakan hadiah. Hadiah itu, ingat Pak, hadiah itu tidak ditentukan. Di awal, namanya hadiah. Terserah yang ngasih, tidak dikasih ya sudah, tidak apa-apa, kan gitu. Belajar ikhlas kita menjadi orang memang. Ikhlas itu berat. Belajar ikhlas kita menjadi orang. Ada lagi pertanyaan tentang tidur? Ya, silakan mic-nya, Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz itu mengatakan berdoa sambil meletakkan di sebelah kanannya. Ya, kalau kita berhadapan antara suami istri kan pasti ada yang kanan ada yang kiri Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, gitu aja. Iya. Assalamualaikum. Kalau saat berhadapan sama istri belum tidur, masih pemanasan namanya itu. Tapi kalau ya sama-sama ke kanan. Peluk dia istrinya, istri taruh di sebelah kanan, kita di belakang istri. Itu caranya. Sama-sama ke kanan. Ya, peluk istrinya, sayangilah istri antum itu ya. Gitu. Kasihan yang belum punya istri ini. Nah, yang enggak punya istri yang kasihan. Jadi Rasulullah pun tidur bersama istri beliau Aisyah, sama istri-istri Nabi yang lainnya. Tidur Nabi dalam satu dipan. Nabi itu di kamar beliau itu hanya satu dipan, nggak ada 2 dipan. Ya. Dan kita kemarin kan sudah pernah membahas itu bagaimana sederhananya dipan Rasulullah itu. Bantalnya dari serabut, pohon kurma yang dibungkus kulit. Ya Allah. Kemudian spraynya, tikernya, Nabi sederhana sekali beliau. Dan Nabi menyiapkan setiap istrinya itu 1 bilik, 1 kamar masing-masing. Tidak pernah Nabi menghimpun 2 istri dalam 1 kamar. Nah, begitupun bapak yang ingin poligami harus siap-siap. Punya kos-kosannya 2 gitu ya, nyewa kamar. Kalau rumah 2, nah, masing-masing istri dikasih. Jadi begitu, Mas. Ya. Ya. Berwudu sebelum tidur hadisnya ada, hadisnya sahih.
Berwudu setelah senggama. Kalau ingin nanduk, disunahkan berwudu. Nah, hikmahnya apa? Bikin tambah kuat. Gitu. Dan berwudu setelah senggama itu meringankan junub. Junubnya menjadi ringan dia. Walaupun dia nanti tetap mandi junub. Ya, Mas Dodi gimana? Kalau sudah baca doa, terus diajak ngomong lagi, apa perlu baca lagi, Ustaz? Diajak ngobrol. Ngobrol lagi, terus apa perlu diulang lagi doanya? Oh iya. Kata orang Arab, ma fi muskilah, tidak ada masalah. Ya. Kita tidur, ngobrol-ngobrol dengan istri kita, udah baca doa, ngobrol, ya enggak masalah. Ya, main HP, enggak masalah kok. Ya, jadi tidak harus mengulangi doanya. Kesian, udah enggak hafal, udah ngerpek, bolak-balik kan kesian. Ya, cukup baca sekali aja. Tuh. Ya tadi minimal yang paling singkat. Insya Allah semua sudah hafal ya doa tidur yang paling singkat. Hafal ya? Ya. Ya? Dites kan? Mau dites? Coba sampean doa mau tidur yang paling singkat. Ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu setelah bangun. Itulah orang-orang beriman ahli tauhid ya. Dia akhiri hidupnya dengan menyebut nama Allah. Begitu pula dia awali hidupnya dengan menyebut nama Allah. Itulah namanya ahli tauhid. Ya. Selalu ingat dengan nama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.